Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Irfan, NPM 2020 465 00864. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dafari Fidatul Aisi, NPM 202046500866. Di sini kami akan berdiskusi tentang masalah sistem ekonomi Islam yang diterapkan di Indonesia dan dihapusnya sistem ekonomi konvensional di Indonesia. Pembukaan. Islam sebagai praktik ekonomi di Indonesia tidak lagi hadir sebagai wacana saja. Ekonomi syariah hari ini sudah menjadi salah satu arus baru ekonomi Indonesia di samping sistem ekonomi konvensional. Pencanaan Jakarta sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia, arus baru ekonomi Indonesia yang didukung oleh ekonomi syariah. Hadirnya ekonomi syariah di Indonesia merupakan momentum perubahan paradigma ekonomi yang semula lebih banyak menggunakan pendekatan dari atas ke bawah, maka di waktu mendatang akan lebih condong dan didorongkan pendekatan dari bawah ke atas. Perbedaan antara kedua adalah sistem ekonomi menganggap ketika pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik, maka semua orang akan mencapai kepuasan individu yang diinginkan. Sementara ekonomi syariah mempunyai prinsip bahwa agama dan ekonomi memiliki kaitan yang sangat erat, di mana kegiatan ekonomi dilakukan sebagai ibadah. Silakan pendapat dari Pro mengenai isu di atas. Saya setuju, sistem ekonomi Islam diterapkan di Indonesia karena mengingat mayoritas warga di Indonesia beragama Islam bebas melakukan aktivitas ekonomi apa saja. Selama aktivitas ekonomi yang dilakukan bukan aktivitas ekonomi yang dilarang dalam rangka Islam. Dan dengan adanya wujud nyata penerapan sistem ekonomi Islam di Indonesia, maka kedepannya perekonomian Indonesia akan mengalami kemajuan yang pesat karena menerapkan sistem yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dari segi tujuan, secara umum ekonomi Islam mempunyai beberapa tujuan. Pertama, kesejahteraan ekonomi dalam kerangka normal moral Islam. Kedua, membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang solid berdasarkan keadilan dan persaudaraan yang universal. Ketiga, mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata yang didasarkan pada Al-Quran. Selain itu, ekonomi konvensional belum terbukti mampu menyelesaikan masalah kemiskinan, ketimpangan pendapat, bahkan tidak mampu menyelaraskan hubungan antar regional di suatu negara, antara negara di dunia, terutama antara negara maju dengan negara berkembang dan terbelakang. Bahkan yang terjadi adalah terbaiknya pelestarian sumber-sumber daya alam. Di sisi yang lain, ekonomi konvensional yang bersifat sekuler dan tidak memasukkan faktor Tuhan di dalamnya menjadikannya sebagai bidang ilmu yang bebas nilai atau positivistik. Padahal dari diskursus intelektual mengenai motif perilaku ekonomi di kalangan pakar ekonomi konvensional telah diakui bahwa moralitas dan nilai agama memiliki peran dalam berperilaku ekonomi manusia. Itu saja pendapat saya mengenai penerapan ekonomi Islam di Indonesia. Saya kurang setuju penerapan ekonomi syariah dan dihapusnya ekonomi konvensional di Indonesia karena berbagai hal. Contohnya saja seperti lambatnya perkembangan literatur ekonomi Islam. Literatur ekonomi Islam yang sebagian besar berasal dari teks-teks Arab mau tidak mau diakui mengalami perkembangan yang kurang signifikan, sehingga menyebabkan munculnya dominasi literatur ekonomi konvensional yang saat ini mempengaruhi masyarakat bahwa tidak ada ilmu ekonomi yang mampu menjawab masalah aktual kecuali ekonomi konvensional. Praktik ekonomi konvensional lebih dahulu dikenal. Masyarakat bersentuhan langsung dengan konsep ekonomi konvensional di berbagai bidang konsumsi, produksi, distribusi, dan lainnya. Sehingga pemahaman baru sulit dipaksakan dan diterima oleh masyarakat yang lebih dahulu bersentuhan dengan tiada representasi ideal negara yang menggunakan sistem ekonomi Islam di berbagai negara yang menggunakan Islam sebagai pedoman dasar kenegaraannya ternyata belum mampu sepenuhnya mengelola sistem perekonomiannya secara profesional. Bahkan banyak negara-negara Islam di Timur Tengah yang tingkat kesejahteraannya kurang maju jika dibandingkan dengan negara Eropa dan Amerika. Pendidikan masyarakat yang materialisme, pengangguran di masyarakat bukan murni cerminan perilaku malas.
Tapi pengangguran di sini lebih banyak disebabkan oleh dampak pemahaman masyarakat mengenai makna tentang jenis dan pendapatan atau penghasilan usaha yang belum tepat. Sementara kita harus jujur mengakui ekonomi Islam masih belum berperan maksimal dalam membantu mengangkat ekonomi kerakyatan. Sebagai contoh, pedagang lebih menyukai meminjam pada rentenir dibanding pada BMT yang ada, karena rentenir tidak memerlukan persyaratan yang ribet. Sementara BMT atau BPRS memerlukan segudang jaminan sebagai syarat peminjaman. Sebagai kesimpulan, ekonomi Islam masih memiliki banyak kelemahan, baik dari sumber daya manusia atau tenaga ahli. Itulah pendapat saya. Kesimpulan yang didapat dari diskusi di atas bahwa sementara ini kita harus jujur mengakui ekonomi Islam masih belum berperanan maksimal dalam membantu mengangkat ekonomi kerakyatan. Sebagai kesimpulan, ekonomi Islam masih memiliki banyak kelemahan baik dari sumber daya manusia atau tenaga ahli. Hal ini berbeda dengan pasalnya perkembangan ekonomi kapitalis, mau tidak mau kita harus mengakuinya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.